Seharusnya, orang ketiga ini bisa masuk dalam deretan orang-orang terkaya di dunia. Tetapi karena si orang ketiga ini tidak memanajemen portofolio investasinya dan juga terlalu terburu-buru ingin cepat kaya, yang ada akhirnya malah bangkrut dan hilang bagai ditelan bumi. Lalu bagaimana caranya membangun portofolio investasi yang baik agar tidak seperti si orang ketiga ini? Tonton video ini sampai habis agar kamu tidak seperti orang ketiga ini. Membangun portofolio investasi yang baik adalah proses yang penting dan memerlukan perencanaan yang matang. Berikut adalah 7 cara untuk membangun portofolio investasi yang baik. Kita langsung saja ke yang pertama. Tentukan tujuan investasi kalian. Kalian perlu mengetahui tujuan kalian dalam berinvestasi. Apakah itu untuk membeli rumah, pensiun, atau investasi jangka panjang? Dengan mengetahui tujuan investasi kalian, maka kalian dapat menentukan besarnya target investasi yang harus dicapai dan menentukan jangka waktu investasinya. Misalnya, jika tujuan investasi kalian untuk pensiun, maka kalian harus menentukan berapa banyak uang yang harus kalian kumpulkan hingga pensiun. Dalam menentukan tujuan investasi, pastikan juga tujuan tersebut realistis dan sesuai dengan situasi keuangan kalian. Jangan menetapkan tujuan investasi yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai, dan juga jangan terlalu rendah sehingga tidak memberikan tantangan dan kemajuan yang cukup. Dengan mengetahui tujuan investasi yang jelas, kalian dapat membangun portofolio investasi yang sesuai dan terarah, sehingga dapat membantu kalian mencapai tujuan keuangan kalian. Yang kedua, tentukan profil risiko kalian. Profil risiko kalian adalah kemampuan kalian dalam menanggung risiko investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka semakin tinggi potensi keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Namun perlu diingat, risiko yang tinggi juga berarti potensi kerugian yang juga tinggi. Jadi, sebelum membangun portofolio investasi, tentukan terlebih dahulu profil risiko kalian yang bisa kalian toleransi atau risiko yang bisa kalian tanggung. Lalu yang ketiga, diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah cara untuk mengurangi risiko investasi. Diversifikasi dapat dilakukan dengan membeli berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana. Dalam memilih jenis investasi, perhatikan juga sektor industri yang berbeda-beda. Diversifikasi penting karena berinvestasi pada satu jenis investasi atau pada satu sektor industri saja dapat mengakibatkan resiko yang sangat tinggi jika terjadi kerugian pada sektor tersebut. Contohnya, jika sebagian besar investasi kalian hanya berada di dalam saham perusahaan teknologi dan terjadi penurunan harga saham pada sektor teknologi, maka portofolio investasi kalian akan terdampak dengan sangat buruk. Dengan melakukan diversifikasi pada portofolio investasi kalian, maka potensi kerugian dapat dikurangi dan peluang keuntungan dapat ditingkatkan. Dalam diversifikasi, pastikan kalian memilih investasi yang berkualitas dan memiliki potensi keuntungan yang baik. Jangan hanya membeli investasi yang murah, tetapi memiliki resiko yang tinggi. Dalam diversifikasi, pastikan juga bahwa kalian tidak mengalokasikan terlalu banyak investasi pada satu jenis aset atau satu sektor industri saja. Sebaiknya, alokasikan portofolio investasi kalian dengan cermat dan bijaksana agar risiko dapat dikelola dengan baik dan peluang keuntungan dapat ditingkatkan. Lalu yang keempat, belajar dari para ahli.
Perhatikan pandangan para ahli dalam memilih investasi. Misalnya Warren Buffett, yang terkenal dengan filosofinya value investing. Selain itu, carilah informasi dari sumber yang terpercaya seperti media bisnis, situs web atau situs web finansial, dan buku-buku investasi lainnya. Yang kelima, pertimbangkan biaya investasi. Biaya investasi adalah hal penting dalam membangun portofolio investasi. Pastikan untuk mempertimbangkan biaya transaksi, biaya perawatan portofolio, dan biaya manajemen dana investasi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikenakan saat kalian melakukan pembelian atau penjualan saham atau instrumen investasi lainnya. Biaya ini cukup besar, terutama jika kalian sering melakukan transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan biaya transaksi sebelum membeli atau menjual suatu investasi. Lalu yang keenam, perhatikan kebijakan investasi. Perhatikan kebijakan investasi dari perusahaan atau lembaga investasi yang kalian pilih. Perusahaan atau lembaga investasi yang baik harus memiliki kebijakan yang jelas dalam memilih investasi, riset investasi yang baik, dan pengelolaan risiko yang baik. Dalam memilih perusahaan atau lembaga investasi, pastikan untuk memperhatikan apakah mereka memiliki kebijakan investasi yang jelas dan terukur. Pastikan juga untuk memeriksa kinerja investasi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat membantu kalian menilai apakah perusahaan atau lembaga investasi tersebut dapat memberikan hasil investasi yang baik. Dalam hal ini, kalian dapat memilih perusahaan atau lembaga investasi yang memiliki reputasi yang baik dan telah terbukti memberikan hasil investasi yang konsisten dan terukur. Pastikan juga untuk memahami kebijakan investasi yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga investasi tersebut, sehingga kalian dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan bijak. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, tetap konsisten. Jangan terlalu sering memindahkan investasi kalian. Konsistensi dalam mempertahankan portofolio investasi akan membuat kalian mencapai tujuan investasi jangka panjang. Membangun portofolio investasi yang baik memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Namun, dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kalian akan dapat membangun portofolio investasi yang baik dan dapat membantu kalian mencapai tujuan keuangan kalian agar tidak seperti si orang ketiga ini. Memang siapa sih sebenarnya orang ketiga ini? Saya akan sedikit cerita tentang si orang ketiga ini. Siapa yang tidak tahu dengan Berkshire Hathaway? Jika kita mendengar nama perusahaan ini, maka wajah yang muncul pertama kali di ingatan kita adalah wajah dari Warren Buffett dan Charlie Munger. Berkshire Hathaway didirikan pada tahun 1959 dan sebenarnya didirikan oleh 3 investor cerdas. Dan 3 orang ini adalah Warren Buffett, Charlie Munger, dan Rick Guerin. Mungkin sebagian dari kalian hanya mengenal Warren Buffett dan Charlie Munger saja, dan kurang mengenal Rick Guerin. Rick Guerin adalah seorang investor dan juga seorang pengelola dana investasi. Singkat ceritanya, 3 orang ini pada tahun 1962 membeli saham perusahaan tekstil bernama Berkshire Hathaway. Dalam beberapa tahun, Buffett, Munger, dan Guerin mengubah arah bisnis Berkshire Hathaway dari industri tekstil menjadi perusahaan investasi. Mereka memutuskan untuk fokus pada investasi jangka panjang dalam perusahaan-perusahaan stabil dan menguntungkan. Namun, pada tahun 1970-an, yang mana saat itu sedang terjadi resesi, dan Guerin saat itu berinvestasi dengan margin yang besar, sehingga membuat Rick Guerin margin call. Guerin mengalami kesulitan keuangan dan kehilangan banyak uang akibat investasi yang buruk. Pada saat itu, Guerin memutuskan untuk menjual sebagian besar saham Berkshire Hathaway yang dimilikinya. Keputusan ini kemudian terbukti menjadi salah satu keputusan investasi yang paling buruk dalam sejarah. Saham Berkshire Hathaway pada saat itu harganya hanya sekitar $40 per lembar saham. Sedangkan jika kalian lihat saat ini,
Nilainya atau harga saham per lembarnya ada di angka $400.000 per lembar sahamnya. Jadi, kalau misalnya Rick Guerin tetap memegang sahamnya sampai sekarang, maka ia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia bersama dengan Warren Buffett dan juga Charlie Munger. Setelah kehilangan banyak uang ini, Rick Guerin memutuskan untuk mundur dari industri investasi dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan damai. Sementara itu, Buffett dan Munger terus melanjutkan kesuksesan Berkshire Hathaway dan menjadi dua investor terbesar dan paling terkenal di dunia. Dari kisah Rick Guerin ini, kita dapat belajar bahwa betapa pentingnya mengambil keputusan investasi yang bijak dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki konsistensi dan disiplin dalam berinvestasi, serta pentingnya untuk memiliki rencana jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh emosi saat mengambil keputusan investasi. Membangun sebuah portofolio dari awal itu memang sangat sulit, tetapi hasilnya akan bertahan lama. Seperti yang kita semua tahu bahwa sesuatu hal apapun itu, jika kita mendapatkannya dengan kerja keras, konsisten, dan juga disiplin, maka akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi, jika kita ingin mendapatkannya dalam waktu yang singkat, maka kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu keuntungan yang sementara atau kehancuran selamanya. Jadi kamu mau pilih yang mana? Mau memanajemen portofolio kalian yang baik seperti Warren Buffett dan Charlie Munger? Atau ingin cepat kaya seperti Rick Guerin? Keputusannya ada di tangan kalian masing-masing.